Halo guys, welcome back to Koko Sumso. Oke, jadi ceritakan ini langsung Koko ceritain aja. Kasus kali ini tuh terjadi pada seorang pria bernama Abraham Shakespeare pada tahun 2009, di mana awalnya ini dia merupakan asisten supir truk yang tiba-tiba menjadi jutawan dan memiliki kekayaan yang sangat banyak karena dia itu memenangkan lotre pada tahun 2006. Jadi waktu itu dia itu iseng-iseng beli tiket lotre sebanyak 2 buah, di mana satu tiket lotre itu harganya adalah $2 US. Nah, jadi satu tiket lotre itu dia ambil dan satu tiket lotre lagi dia berikan ke temannya yang bernama Michael Ford, di mana Michael Ford ini adalah teman kerjanya pada saat itu. Ternyata yang tiket lotre yang dimiliki oleh Abraham ini itu memenangkan hadiah jackpot dari lotre tersebut, di mana hadiahnya itu senilai dengan 30 juta US dollar, atau sekarang atau di Indonesia itu nilainya adalah 276 miliar rupiah. Nah, jadi setelahnya teman kerja si Abraham ini yang namanya Michael Ford itu, dia tuh sempat ngedatangi si Abraham, terus dia minta untuk bagi hadiah lotre itu ke dia juga, setidaknya dia dapat 1 juta US dollar lah, tapi si Abraham ini nolak. Nah, nggak tahu kenapa si Michael Ford tuh mungkin ngebet banget sama uang yang dimiliki si Abraham ini, dia tuh niat banget sampai dia tuh menuntut si Abraham ini bahwa si Abraham itu tuh mencuri lotre yang sebenarnya milik dia. Tapi akhirnya untuk di pengadilan itu Abraham dinyatakan tidak bersalah. Setelah hal itu pun, kehidupan Abraham memang dipenuhi dengan uang, tapi kehidupannya juga dipenuhi dengan rasa gundah di hatinya, karena kalian tahu lah ya, misal kalau ada orang kaya itu kejadiannya bakal kayak gimana. Hingga uangnya pada tahun 2009 itu tinggal tersisa 1 juta US dollar dalam bentuk cash dan 3 juta US dollar dalam bentuk aset, di mana aset ini itu termasuk rumah dan juga perusahaan yang dimilikinya. Nah, pada bulan November tahun 2009, pada tanggal 9, itu sepupunya yang bernama Cedric Adam itu melaporkan kepada polisi bahwa si Abraham ini itu telah hilang. Alasannya karena Abraham ini itu tidak pernah terlihat lagi oleh keluarga maupun temannya sejak bulan April tahun 2009. Dan walaupun sebenarnya mereka ini dapat terus balasan chat dari si Abraham, tapi kadang mereka ini juga misal ngomongin hal yang lebih personal dengan Abraham, Abraham ini tuh cuma ngebaca, cuma ngerit dan nggak ngebales mereka. Jadi pun mereka ini curiga kalau sebenarnya yang mereka chat selama ini tuh bukan Abraham, melainkan orang lain. Setelahnya, para detektif segera mencurigai keterlibatan seorang perempuan bernama Didi Moore atau Doris Donegan Moore, di mana dia ini sering dipanggil dengan nama Didi. Nah, jadi Didi ini itu merupakan orang yang bekerja sama dengan Abraham ketika Abraham ini membuat perusahaannya, di mana status Didi di perusahaannya itu adalah penasihat keuangan, sehingga Doris Donegan Moore ini dia tuh bisa mengontrol keuangan di perusahaan tersebut. Nah, tapi apa yang membuat para detektif itu merasakan keterlibatan dari si Didi ini? Jadi alasannya itu adalah karena si Abraham ini kan tadi dia punya aset. Nah, pada bulan Januari hingga bulan April pada tahun 2009 itu, terlihat rekor bahwa aset-aset si Abraham ini itu mulai berpindah tangan atau dibeli oleh perusahaan lain yang dimiliki oleh si Didi ini, di mana harga belinya itu adalah 840.000 US dollar. Nah, kalau di track perusahaan yang dimiliki oleh Didi ini, keuntungannya yang diraih oleh perusahaan tersebut selama 5 tahun perusahaan tersebut berdiri hanyalah sekitar 700.000 US dollaran. Nah, ini logikanya kan nggak mungkin bisa perusahaan itu ngebeli aset-aset yang dimiliki Abraham dengan harga yang lebih tinggi daripada penghasilan di perusahaan tersebut. Apalagi logikanya nggak mungkin uang itu tidak digunakan sama sekali oleh mereka kan. Itulah alasan kenapa detektif merasakan kecurigaan terhadap si Didi. Selain itu, yang menjadi pertimbangan juga adalah kenyataan bahwa si Didi ini pada bulan Februari dan Maret pada tahun tersebut, dia itu membeli barang-barang mahal seperti mobil Hummer, lalu juga membelikan mobil Chevrolet Corvette yang diberikan kepada pacarnya. Aneh kan? Masa pacar dibelikan mobil semahal itu? Selain dua hal tadi, ada satu lagi hal yang menjadi pertimbangan. Karena di masa-masa akhir kehilangan si Abraham ini, yaitu pada bulan April 2009, itu terlihat
bahwa ada record yang menyatakan bahwa nama si Abraham ini telah dicabut dari akun perusahaannya. Dan terlihat beberapa hari setelahnya, terdapat penarikan uang dari akun tersebut sebanyak 1 juta US dollar. Di mana detektif ini berpikir bahwa yang mengambil uang ini pastilah si Didi ini. Dan aneh banget kan kalau misal setelah nama si itu keluar, tiba-tiba ada penarikan uang. Jadinya karena 3 alasan tadi, detektif pun segera memanggil si Didi untuk diinterview. Di interview tersebut, Didi menyebutkan bahwa sebenarnya Abraham itu telah pergi ke Texas dan berkelana di sana karena dia itu merasa lelah dengan orang-orang yang terus meminta uangnya. Nah, selain itu, Didi ini juga berkata bahwa yang ini sebenarnya nama Abraham itu dicabut dari perusahaannya karena Abraham ini tidak mau lagi membayar pajak, di mana memang perusahaannya itu bertipe LLC dan memang membutuhkan pembayaran pajak di antara waktu-waktu tertentu. Nah, tetapi dia tidak menjelaskan alasan kenapa dia menarik uang sebesar 1 juta US dollar dari akun perusahaan si Abraham setelahnya. Nah, karena itu para detektif pun berpikir bahwa cara itu tidak akan berhasil untuk mendapatkan kebenaran dan tidak akan ada progres setelahnya. Nah, jadi mereka pun mencoba mencari kesempatan agar dapat melanjutkan proses penyelidikan lagi. Kesempatan itu pun datang ketika ada seseorang yang dia itu tuh menuliskan surat dan mengirimkan surat tersebut kepada Ibu Abraham dengan nama Abraham di dalamnya. Selain itu, juga terdapat telepon kepada Ibu Abraham yang menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah dirinya, walaupun sebenarnya diketahui bahwa orang ini bukan Abraham yang sebenarnya, melainkan seseorang yang bernama Gregory Smith. Nah, jadi sebenarnya Gregory Smith ini adalah kenalan dari si Abraham dan juga Didi Moore ini, di mana dia itu sebenarnya memiliki hutang kepada Abraham dan tidak dapat membayarkannya. Nah, dia ini tuh mau utangnya itu dibayarin sama si Didi ini, di mana Didi ini itu meminta dia untuk berpura-pura menjadi Abraham dengan cara yang pertama menuliskan surat dan juga meminta untuk berpura-pura untuk menelepon menjadi dirinya. Nah, detektif itu pun meminta bantuan si Smith ini agar dapat membantu mereka menemukan kebenaran sebenarnya. Nah, jadi setelah itu pun si Smith ini pun mau membantu para polisi ini. Jadi dia itu mau untuk menjadi mata-mata dari pihak detektif tersebut. Setelah itu, Smith ini pun terus-menerus menemui si Didi ini, di mana di setiap pertemuannya itu dia tuh selalu meletakkan alat perekam suara di saku celananya, sehingga dia dapat merekam suara percakapan dia dengan si Didi ini, di mana setelahnya itu percakapan ini tuh akan terus didengar oleh detektif yang memintanya itu. Dia pun juga terus mengoreng-oreng informasi dari Didi, di mana dia tuh ngomong kayak, di mana ya kira-kira si Abraham ini? Jangan-jangan Abraham ini udah meninggal. Nah, jadi setelah itu pun ada hari penting di mana si Didi ini tuh bilang bahwa mungkin penyebab hilangnya Abraham ini itu adalah karena seorang pria yang merupakan seorang penjual narkoba yang bernama Ronald. Nah, tapi detektif itu gak langsung 100% percaya terhadap cerita itu. Alasannya karena kalau misal si Didi ini memang sudah tahu sejak awal alasan hilangnya si Abraham ini adalah karena itu, kenapa dia tidak membicarakannya kepada mereka? Itu adalah hal yang aneh kan? Dan kalau misal dia memang tidak bersalah dan tidak terlibat, kenapa dia tidak mau membicarakan itu? Itulah kenapa detektif pun tidak terlalu mempercayai cerita tersebut dan mereka menyangka bahwa Ronald Irwin itu hanyalah tokoh fiksi yang dibuat oleh si Didi saja. Karena detektif ini semakin curiga dengan sosok si Didi ini, mereka pun melangkah ke langkah yang lebih agresif, di mana mereka ini meminta Smith ini untuk berpura-pura membantu Didi untuk menghilangkan jejak si Abraham ini, dan juga bahkan membantu mencarikan orang yang ingin berpura-pura menjadi pelaku pembunuh dari Abraham ini. Nah, jadi Smith ini kayak nanya, kalau kamu tahu lokasi di mana Abraham ini, kau kasih tahu aku aja, nanti aku bantu hilangin nih jejak dia. Nah, si Didi ini pun terpancing dengan taktik si detektif itu. Hingga akhirnya si Didi ini pun memberitahukan lokasi Abraham ke si Smith ini, dan bahkan dia pun memberikan sebuah pistol di mana pistol ini itu diduga merupakan senjata yang digunakan oleh pelaku. Nah, jadi setelah dia ngasih tahu lokasi, dia bahkan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membantu mengeluarkan si Abraham ini, di mana dia itu ada kapal, lalu juga ada cangkul dan ada tape dan barang-barang lainnya. Nah, jadi setelah itu dia juga minta untuk pistol yang dia kasih itu untuk dilap-lap oleh si
Smith ini, dan bahkan juga dia tuh minta supaya si orang yang mau pura-pura jadi pelaku pembunuh si Abraham ini itu dia juga ikut membantu mengeluarkan tubuh si Abraham, di mana tubuh Abraham ini itu sebenarnya sudah terkubur di bawah sebuah plat beton yang berada di halaman belakang rumah pacar si Didi ini. Apalagi waktu ngasih tahu lokasi si Abraham ini, si Didi ini juga memberitahukan cara untuk menggali tubuh Abraham yang ada di bawah plat beton itu. Karena kan untuk menggalinya itu butuh teknik tertentu sih. Nah, dia ini kan memberitahukan caranya gimana. Nah, hingga akhirnya pun tanah tersebut digali dan ternyata benar ditemukan jasad Abraham telah ditemukan meninggal dengan kondisi tertembak sebanyak 2 kali. Keesokan harinya, Didi pun segera ditangkap oleh polisi karena dia itu dituduh menjadi orang yang membantu dalam pembunuhan si Abraham ini. Bahkan setelah investigasi lebih lanjut, dinyatakan bahwa Didi ini adalah pelaku sebenarnya dari pembunuh si Abraham ini. Setelah investigasi terus-menerus, akhirnya terungkap bahwa Abraham sebenarnya telah meninggal pada bulan dia tidak terlihat lagi, atau lebih tepatnya pada bulan April tahun 2009, di mana dia itu ditembak sebanyak 2 kali oleh si Didi ini. Lalu kemudian Didi ini pun menelepon pacarnya dan meminta pacarnya untuk menggali lubang di halaman belakang rumah pacarnya itu. Lalu dia minta pacarnya untuk pergi dan kemudian menguburkan si Abraham ini. Nah, sebelum itu dia juga sempat mengambil HP si Abraham ini. Dan itulah alasan kenapa kerabat-kerabat si Abraham ini masih mendapatkan balasan chat dari Abraham, karena sebenarnya yang menjawab chat-chat tersebut adalah si Didi ini. Dan itulah alasan kenapa kadang chat dari mereka itu tidak dibalas dan hanya delete saja, karena si Didi ini tuh tidak tahu harus menjawab apa, karena kan yang ditanyakan tadi kan hal-hal personal kan. Makanya si Didi ini pun lebih memilih untuk tidak membalas dan hanya mengeritnya saja. Setelah hal itu, Didi ini pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan adanya pembebasan bersyarat atas pembunuhan si Abraham ini. Oke guys, sekian cerita kasus kali ini. Jadi, dari kisah kali ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kenyataan bahwa kalau kita memiliki banyak uang, selain dipenuhi dengan kenikmatan, juga dipenuhi dengan tanggung jawab. Karena selain kita dapat menikmati itu, kita juga harus dapat menjaganya, lalu menjaga diri kita sendiri, dan bahkan menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kalian memilih yang mana, memilih hidupnya penuh masalah tapi banyak uang, atau memilih hidup yang uangnya pas-pasan tapi hidupnya bahagia? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and be your Koko.